Baik anak-anak, Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan materi matematika kelas 9 bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kita kemarin sudah sampai di bilangan berpangkat bentuk akar. Sekarang Ibu akan jelaskan macam-macam dari contoh bilangan berpangkat bilangan pecahan. Untuk yang pertama yaitu akar A pangkat N. Akar A pangkat N. Ketika sebuah bilangan yang berada di dalam akar, biasanya kan kalau dia hanya akar A, berarti kalau akar A saja itu berarti dia pangkat setengah. Nah, ketika ada akar A pangkat N, berarti N per 2, pecahannya itu N per 2. Jadi bilangan yang ada di luar akarnya yang menjadi penyebut dan pangkat yang berada di dalam akar menjadi pembilang. Ingat kuncinya, bilangan kalau dia hanya akar A saja berarti itu tandanya dia adalah pangkat setengah, pecahannya pangkat setengah. Tetapi kalau ada akar A pangkat N, jadi yang di luarnya itu duanya tidak dituliskan, tetapi dia menjadi bentuk pangkat pecahannya itu A pangkat N per 2. N-nya itu nanti sebuah bilangan, mungkin bisa 2, yang pasti lebih dari 1. Kemudian sifat yang kedua, M akar A pangkat N. Dilihat letak penulisan pangkatnya. Yang di luar akarnya menjadi penyebut dan yang berada di dalam akar dari pangkat A-nya menjadi pembilang. Jadinya A pangkat N per M. Pecahannya N per M. Kemudian akar pangkat N-nya dia berada di dalam kurung, itu juga tetap sama. Cara penulisannya bentuknya nanti menjadi bentuk dari akar menjadi pangkat dalam bentuk pecahan A pangkat N per M. Bentuk yang keempat, N akar A pangkat N. Berarti kalau dia pangkatnya pecahannya bilangannya sama, penyebut dan pembilangnya, bilangan berapapun yang berpangkat pecahan dengan pembilang dan penyebutnya angkanya atau bilangannya sama, hasilnya akan selalu 1. Contohnya untuk yang pertama ada 16 pangkat setengah. 16 pangkat setengah berarti kalau dirubah ke dalam bentuk akar dia menjadi akar dari 16. Akar dari 16 itu sama dengan 4. Kenapa bisa 4? Karena 4 itu kan pangkat 2 dikalikan dengan pangkat setengah. Ya. Bentuk akar bentuk pangkat setengah itu kalau bilangan berpangkat setengah, kalau kita rubah ke bentuk akar dia menjadi akar kuadrat sempurna, maka hasil dari akar 16 adalah 4 karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 8 pangkat 2 per 3, berarti yang penyebutnya itu adalah bilangan yang berada di dalam akar. Jadinya bentuknya ketika dirubah dari bentuk pangkat ke bentuk akar jadinya 3 akar 8 pangkat 2. Nah, kenapa penyelesaiannya yang 8 pangkat 2 nya menjadi 2 pangkat 3? Karena bentuk 8 itu dasarnya adalah 2 pangkat 3. Jadi ini dirubah lagi. Akar 3-nya tetap, angka 3-nya ada di depan akar, kemudian di 8 itu bentuk perpangkatannya dia adalah dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu perkalian 2 berulang sebanyak 3 kali, berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kemudian yang pangkat 2 dari 8-nya itu berada di luar tanda kurung. Nah, ketika berada di luar tanda kurung, akar 3 akar 2 pangkat 3 itu kan menjadi 2 3
pangkat 2 pangkat 3/3 dikali 2 tadi ya. Dengan bilangan berpangkat, pecahan yang bilangan dan bilangan pecahannya angkanya sama, dia akan selalu 1 kan hasilnya. Jadi 3/3 dikali 2 dikali pangkat 3/3 itu sama dengan 1. Kemudian 1 kita kalikan dengan pangkat 2, hasilnya akan tetap 1. Kemudian di sini contoh yang ketiga ada min 16 pangkat setengah. Ini tidak bisa diselesaikan karena bilangan berpangkat yang dia bentuknya negatif kurang dari 0 nggak bisa diselesaikan karena min 16 nya bilangan dasarnya kurang dari 0. Kemarin ada syaratnya untuk bilangan berpangkat, bilangan dasarnya atau bilangan basicnya tidak boleh kurang dari 0. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Menyelesaikan operasi pangkat tak sebenarnya. Jadi pada bilangan berpangkat itu bisa dibilang ada yang pangkat tak sebenarnya. Pangkat tak sebenarnya itu pangkatnya harus diselesaikan dulu ya. Untuk yang pertama, sifat perpangkatannya ada A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A-nya tidak boleh 0. Berarti bilangan berapapun dengan A-nya selain 0 hasilnya akan selalu 1. Misalnya 2 pangkat 0 hasilnya akan selalu 1. Itu untuk sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A pangkat min N ya. Pangkatnya itu bernilai negatif. Ketika sebuah pangkat bernilai negatif, dia bisa kita selesaikan dengan cara mengubahnya ke bentuk pangkat positif tetapi menjadi bentuk dasarnya pecahan. Jadi A pangkat min N sama dengan menjadi 1/A pangkat N. Yang awalnya dia pangkatnya negatif menjadi positif. Lagi-lagi syaratnya adalah bilangan dasarnya atau bilangan basicnya di sini dilambangkannya dengan A, dia tidak boleh 0 atau selain 0 bolehnya. Sifat yang ketiga, A pangkat M dikali A pangkat N. Perhatikan bilangan dasarnya atau bilangan pokoknya yaitu A. Di sini yang pangkat M-nya A, pangkat N-nya pun A. Berarti syaratnya bilangan pokoknya itu harus bilangan yang sama. Pangkatnya berbeda, yang bentuk pada soalnya perkalian, nanti untuk menyelesaikan pangkatnya berubah menjadi penjumlahan. A pangkat M dikali A pangkat N, nanti menyelesaikannya menjadi A pangkat M ditambah N. Berarti bilangan pokoknya harus bilangan yang sama. Misalnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4. Berarti nanti menyelesaikannya menjadi 2 pangkat 5 ditambah 4. Hasilnya menjadi 2 pangkat 9. Kemudian sifat yang keempat, pangkatnya dipangkatkan lagi atau berada di dalam kurung. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Yang bentuknya perkalian menggunakan tanda kurung, nanti penyelesaiannya menjadi perkalian, tetapi bentuknya sudah bukan di dalam kurung. A pangkat M dikali N, jadi A dipangkatkan M dikali N. Sifat yang kelima, bentuknya pecahan. A pangkat M per A pangkat N. Bentuknya pecahan atau pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, nanti menyelesaikannya perpangkatannya menjadi pengurangan. Lawan dari pembagian adalah pengurangan. Dengan syaratnya tadi bilangan dasarnya atau bilangan pokoknya harus sama. Di sini dilambangkan dengan huruf A. Jadi A pangkat M dikurang N. Ada syaratnya juga, bilangan pangkat yang berada di atas, pangkat dari pembilangnya, bilangan dasar dari pangkat pada pembilang harus lebih besar daripada bilangan pokok pada si penyebut. Yang M-nya harus lebih besar dari N. Kemudian sifat yang keenam,
A pangkat M per A pangkat N. Ya, kalau bilangan pangkat pada pembilangnya yang di atasnya, M-nya, pangkatnya lebih kecil daripada pangkat yang di bawah, bentuknya kita rubah menjadi bentuk pangkat menjadi pecahan, menjadi 1 per ya A pangkat N dikurang M, jadi dibalik. Yang pangkatnya kalau bentuknya normal dia M-nya lebih besar daripada N kan langsung M dikurang N, tetapi jika pada pembilang pangkatnya lebih kecil atau kurang daripada pangkat pada penyebut, dia menjadi 1 per A pangkat N dikurang M, pangkat pada penyebut dikurangi pangkat pada pembilang. Kemudian bentuk bilangan dasarnya atau bilangan pokoknya berbeda. Di sini dilambangkan dengan A kali B, berarti bilangannya berbeda ya. Pangkat M, penyelesaiannya nanti jadinya A pangkat M dikali B pangkat M. Ya, menjadi A pangkat M dikali B pangkat M, masing-masing dikalikan dengan pangkat M. Syarat sifat yang ke-8, A per B pangkat M. Nah, ini masing-masing dipangkatkan. A pangkat M per B pangkat M dengan bilangan pokok pada penyebut atau si B-nya tidak boleh sama dengan 0. Yuk kita perhatikan contoh soalnya, mudah-mudahan bisa lebih dipahami lagi. Contohnya di sini, sederhanakanlah masing-masing bentuk di bawah ini dan tuliskan hasilnya dalam bentuk pangkat positif. Jadi ada soal yang di dalamnya itu pangkatnya negatif. Contohnya A, X pangkat 5 dikalikan dengan X pangkat negatif 1. Ingat, soalnya ini adalah perkalian X pangkat 5 dikali dengan X pangkat negatif 1. Ini perkaliannya menggunakan perkalian titik. Nah, X-nya tetap pada sifat soal yang soalnya perkalian, pangkatnya diselesaikan dengan cara penjumlahan. Berarti X pangkat 5 dikali dengan X pangkat negatif 1, penyelesaiannya menjadi X pangkat 5 ditambah min 1. 5 ditambah min 1 berarti bentuk lainnya menjadi 5 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah X pangkat 4. Kemudian contoh yang B. A pangkat 2, B pangkat 3, kemudian dikalikan dengan pangkat negatif 4. Masing-masing dikalikan dengan pangkat yang berada di luar kurung. A pangkat 2 kita kalikan dengan pangkat min 4. Kemudian B pangkat 3 kita kalikan dengan pangkat min 4. A, kemudian yang bentuknya perkalian dikalikan 2 dikali 4, 8. Karena 4-nya ada tanda negatifnya, jadi A pangkat negatif 8. Kemudian dikalikan dengan B pangkat 4. Di soalnya itu 3-nya positif ya, hanya 4-nya yang negatif, berarti 3 dikali min 4 hasilnya adalah B pangkat min 12. Kemudian dirubah lagi, stop sampai di situ bisa. Mau disederhanakan lagi bentuk yang lain juga bisa. Kalau dirubah ke bentuk pangkat positif semua, berarti yang A pangkat min 8-nya menjadi bentuk pecahan. Jadi B pangkat 12 tetap positif, perkalian berubah jadi pembagian, A pangkat min 8. Contoh yang ketiga atau yang C, X pangkat min 2 per Y pangkat 3, kemudian dikalikan lagi pangkat min 4. Jadi ibu kirimkan penyelesaiannya dalam bentuk video. Oke, ini cara penyelesaiannya. Masing-masing kita kalikan dulu. X pangkat min 2 dikali dengan pangkat 4 per Y pangkat 3 dikalikan dengan pangkat min 4. Boleh pakai tanda kali, boleh dengan tanda kurung seperti ini. Berarti X
min 2 kali min 4 min kali min plus 2 kali 4 8 per Y pangkat min 12. 3 kali min 4 min 12 sama dengan X pangkat 8 yang awalnya dia di bawah pangkatnya min menjadi positif, di sini jadi Y pangkat 12, jadi X Y pangkat 12. Sampai sini selesai.